warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Oktavia dengan NPM 202013500510. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kemampuan Konsep Matematika Siswa di Sekolah SMK Bina Bangsa. Di sini ada beberapa pembahasan. Di antaranya yang pertama latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, tempat dan jadwal, desain penelitian, populasi sampel, metode pengumpulan data, dan validasi instrumen. Yang pertama ada latar belakang. Nah, di sini latar belakang aku, pendidikan merupakan hal yang paling penting di dunia ini. Perkembangan zaman tidak akan mampu dicapai tanpa dukungan dari dunia pendidikan. Pendidikan merupakan tolak ukur suatu negara dikatakan maju ataupun tidak. Pendidikan di dunia sudah sangat berkembang pesat, bahkan muncul banyak ilmu baru yang sangat dibutuhkan di dunia kerja yang serba digital seperti saat ini. Pendidikan di Indonesia masih menemui banyak tantangan, masih banyak masalah yang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya. Permasalahan pendidikan di Indonesia seperti belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan, kurang merata guru, dan juga masih banyak guru yang belum berkualitas. Bahkan, masih banyak daerah atau wilayah di Indonesia yang sama sekali belum tersentuh pendidikan karena akses dan juga budayanya. Berkenaan dengan pentingnya pendidikan, maka hal ini berbanding lurus dengan pelajaran matematika yang selalu hadir di setiap jenjang pendidikan. Selain itu, matematika juga merupakan ilmu universal yang mendasari ilmu lainnya. Tidak ada satupun jurusan yang tidak memiliki pelajaran matematika. Betul? Nah, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dimaksudkan agar siswa tidak hanya terampil menggunakan matematika, tetapi dapat memberikan bekal kepada siswa dengan tekanan penataan nalar dalam penerapan matematika di kehidupan sehari-hari. Adapun batasan masalah. Nah, di sini kenapa harus ada batasan masalah? Karena agar penelitian dapat terarah dan dapat dikaji lebih mendalam, maka akan dibatasi pada 3 hal pokok dalam penelitian saya ini. Yang pertama yaitu pengaruh kecerdasan emosional terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika, itu tertera dengan judul saya. Dan yang kedua di sini saya menggunakan materi yang digunakan penelitian saya ini, yaitu materi dimensi 3 SMA kelas 10. Nah, yang ketiga yaitu target responden, yaitu siswa kelas 10 SMK Bina Bangsa tahun ajaran 2023-2024. Nah, di sini juga ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan tadi. Nah, saya dapat merumuskan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh kemampuan numerasi terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Nah, di sini juga ada tujuan penelitian loh. Tujuan penelitian saya ini untuk mengetahui secara empiris pengaruh kecerdasan emosional terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Dalam penelitian ini tentu perlu adanya landasan teori. Nah, menurut Hareva, pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interpretasi data, dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, menurut saya, kemampuan pemahaman konsep matematika merupakan suatu bekal dasar yang harus dimiliki seseorang dalam penguasaan sejumlah materi matematika, sehingga ia tidak hanya sekedar mengetahui apa yang dipelajarinya, tetapi dapat mengaplikasikannya dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti untuk memudahkan dalam memecahkan permasalahan matematika. Dalam penelitian saya ini terdapat tempat dan jadwal. Nah, di sini tempatnya yaitu di SMK Bina Bangsa di Jalan Dr. Setiabudi nomor 8 RT 4 RW 9 Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Nah, di sekolah SMK Bina Bangsa ini terdapat 4 jurusan, yaitu AKL, OTKP,
dan BDP dan MM atau DKV gitu. Lalu untuk jadwal penelitian, saya sudah membuatkan tabel dan membuat timeline agar penelitian saya berjalan dengan efisien dan efektif. Nah, di sini ada tahap persiapan penelitian. Jenis kegiatannya yaitu pengajuan judul berada di bulan pertama dan pengesahan judul pun ada di bulan pertama. Perizinan tempat penelitian ada di bulan kedua. Nah, di sini juga ada pelaksanaan penelitian, yaitu penyusunan proposal seperti saat ini. Itu paralel saat pengajuan judul sudah di ACC, langsung saya menyusun proposal. Nah, setelah sudah menyusun proposal, inti dasarnya saya lanjut izin ke tempat penelitian atau ke tempat sekolah tersebut, sambil paralel juga untuk menyusun proposal di bulan kedua juga. Dan di sini juga ada pengujian instrumen saya gitu, yang saya targetkan di bulan ketiga. Nah, di sini juga ada penyusunan laporan penelitian, yaitu ada pengumpulan data, estimasi saya di bulan ketiga dan bulan keempat, dan pengolahan data juga ada di bulan keempat, dan terakhir adalah penyusunan laporan ada di bulan kelima. Ini saya juga udah membuat desain penelitian saya. Nah, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data variabel kecerdasan emosional serta satu variabel bebas, yaitu variabel terikat, yaitu kemampuan pemahaman konsep matematika. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana untuk melihat pengaruh antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Nah, model dari pengaruh antara variabel tersebut digambarkan pada diagram sebagai berikut. Di sini ada gambar desain penelitian yang mana X1 berbanding lurus dengan Y. Nah, di mana X itu kecerdasan emosional dan Y kemampuan pemahaman konsep matematika. Lanjut, yang ke-8 yaitu ada populasi sampel. Nah, populasi target adalah sasaran pengamatan dan merupakan pilihan yang ideal yang akan digeneralisasikan. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMK Bina Bangsa. Nah, sampelnya yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, menurut Taro Yamane, ada rumus yaitu jumlah sampel atau N sama dengan N besar atau jumlah populasi dibagi N kali D kuadrat plus 1, yang mana keterangannya N yaitu jumlah sampel, N besar yaitu jumlah populasi, D yaitu presisi yang ditetapkan atau 0,1. Di sini ada teknik pengumpulan sampel. Dalam penelitian yang saya buat ini, saya menggunakan sampel yaitu simple random sampling. Nah, kenapa saya menggunakan sampel tersebut? Nah, sampel tersebut yaitu pengumpulan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan penelitian saya dalam menentukan anggota sampel yang akan diteliti gitu. Nah, di sini ada metode pengumpulan data di mana variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat, yang mana variabel bebas atau X kecerdasan emosional, dan variabel terikat saya Y-nya yaitu kemampuan pemahaman konsep matematika. Nah, dari sumber data ini dalam penelitian ini diperoleh dari peserta didik kelas 10 SMK Bina Bangsa. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, di sini variabel penelitiannya saya ada 2 kan, ada variabel X dan variabel Y, yang mana kemampuan pemahaman konsep matematika saya menggunakan teknik pengumpulan datanya yaitu tes esai, tipe datanya interval. Dan untuk kecerdasan emosional, teknik pengumpulan datanya yaitu saya menggunakan teks angket, tipe datanya juga interval. Lanjut, yang ke-10 yaitu ada validasi instrumen. Nah, validitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan atau
keakuratan lah suatu instrumen. Nah, suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi dong. Sebaliknya, suatu instrumen yang tidak valid atau sahih memiliki validitas yang rendah. Nah, di sini saya juga ada teknik analisis data, yang mana teknik analisis data itu suatu metode untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian dalam rangka untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Masing-masing data kelompok ini akan diolah dengan menggunakan statistik. Dalam teknik analisis data pastinya ada aktivitas dalam analisis data ini, diantaranya yaitu ada reduksi data, kedua ada penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Baik, cukup sekian presentasi proposal seminar saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah-salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.